wabarakatuh. Saya Novia Madani dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Tanjung Pura dengan NIM F10511911037. Saya akan menjelaskan mengenai materi yang berkaitan dengan mata kuliah Fisika Matematika 2. Nah, di sini konsep yang akan saya jelaskan yaitu diferensial dari integral. Nah, adapun soal yang akan saya bahas yaitu D per dx dengan integral batas A sampai B fx, t dt. Nah, saya harus menyelesaikan persamaan ini menjadi lebih sederhana. Sebenarnya ini ada dua cara yang dapat kita lakukan. Jadi cara yang pertama yaitu kita dapat mengintegralkannya terlebih dahulu, lalu kita turunkan terhadap x. Nah, ini seperti ini. Integral B per dx A terhadap B fx, t dt. Nah, kita integralkan dulu. Karena kita tahu integral adalah lawan dari turunan, maka dapat kita tuliskan di sini D per dx, hasil integral dari ini adalah f besar ya. Karena seperti yang kita tahu, kalau ada integral fx dx, nah ini berarti f besar x. Nah, seperti itu. Atau ada D per dx f x, maka hasilnya adalah fx. Nah, ini kita melihat dari sini. Nah, maka dari persamaan ini didapatlah f besar x, t-nya kita ganti dengan batasnya dari B dikurang f besar x, a. Nah, dan sampai sini kita harus turunkan. Setelah kita integralkan, kita harus turunkan terhadap x. Maka lawan dari ini, nih, kembali ke persamaan ini tadi, lawannya ialah f x, b dikurang f x, a. Nah, ini dia. Kita sudah dapat persamaan yang lebih sederhananya. Nah, cara keduanya dapat kita lakukan dengan menurunkan dulu yang di dalam f ini, fungsi ini, lalu kita integralkan. Nah, karena fungsi ini memiliki dua variabel, yaitu x dan t, maka kita tidak dapat menggunakan turunan biasa. Kita harus menggunakan turunan parsial. Jadi kita menuliskannya, integralnya di luar karena kita mau menurunkannya terlebih dahulu. Jadi do f per do x. Nah, ini x, t ya. Do f x, t per do x. Kita harus menurunkannya terhadap x, menurunkan parsial. Karena fungsi ini merupakan memiliki dua variabel. Nah, sehingga didapatlah integral A hingga B. Nah, lawannya dari turunan ini ialah f. Ingat ya, turunnya lawan dari ini adalah f. Jadi f x, t dt. Nah, ini hasil dari turunan parsialnya terhadap x. Nah, setelah itu kita integralkan ini. Integral sehingga didapatlah f kecil x, t-nya kita ganti jadi b ya. Dikurang f kecil x, a. Nah, kita bisa simpulkan ini sama hasilnya kan.
jika kita mengintegralkan terlebih dahulu baru diturunkan, hasilnya seperti ini. Nah, tapi kalau kita turunkan dulu menggunakan parsial lalu kita integralkan, hasilnya juga sama. Sehingga dapat kita simpulkan simpulannya bahwa d per dx integral a sampai b untuk fx, t dt sama dengan ini tadi, integral a sampai b untuk do fx, t per do x, maaf ini ada dt nya, dt sama dengan hasil ini, fx, b dikurang fx, a. Nah, sampai di sini. Oke. Itu matematika 2 yang akan saya bahas ini mengenai konsep integral lipat. Jadi di sini terdapat suatu masalah, suatu bidang yang akan kita cari luas bidangnya. Bidang R di sini diumpamakan dengan bidang R. Nah, dengan batasnya di sini ada A, B, dan batas pada sumbu Y-nya C, D. Begitu juga dengan yang di bawahnya sama, A, B, sampingnya C, D. Ini gambar yang sama, sengaja saya buat dua agar enak untuk menjelaskannya. Nah, jadi pada kita tinjau dulu dari gambar yang pertama ya, dari yang ini. Nah, pada bangun segitiga ini, seperti yang kita tahu bahwa integral lipat itu menganggap bahwa salah satunya merupakan tetapan. Salah satu dari batasnya itu merupakan tetapan. Jadi di sini kita memiliki batas pada sumbu X dan batas pada sumbu Y. Jika saya menganggap bahwa batas pada sumbu X-nya itu tetap, sini saya tulis. Jika batas sumbu X-nya itu A dengan B ya, berarti tetap A dan B tetap. Nah, maka kita dapat menyimpulkan batas pada sumbu Y-nya. Kita bisa lihat, jika di sini A dan B tetap, berarti di sini tetap nih. A dan B tetap. Maka kalau kita mencari untuk batas sumbu sumbu Y-nya, kalau A dan B tetap, kita mencarinya seperti ini. Ke atas kan? Saya bikin ke atas. Nah, seperti yang dilihat pada panah bahwa panjang batas pada sumbu Y-nya ini tidak sama. Di sini ada yang sampai sini, ada yang di sini. Semakin lama semakin mengecil batasnya. Nah, dengan begitu kita dapat menyimpulkan bahwa batas pada sumbu Y-nya ini merupakan suatu persamaan. Batas sumbu Y ini persamaan, yaitu persamaan F1X dan F2X. Nah, kita umpamakan seperti ini, bahwa ini sebuah persamaan. Jadi dapat kita tuliskan. Nah, begitu juga dengan yang ini. Bentar. C, yang ininya D. Nah, sama juga dengan yang gambar seperempat lingkaran ini. Jadi ketika batas sumbu X-nya, berarti sumbu X-nya tetap, berarti Y-nya ketika sumbu X-nya tetap, berarti untuk Y-nya kita ke atas kan. Nih. Untuk mencari
batas pada sumbu y-nya. Karena di sini melengkung, maka batas pada sumbu y-nya juga merupakan persamaan. Nah, inilah yang kita ibaratkan dengan f1x dan f2x. Jadi dapat kita tuliskan bahwa integral dari luas bidang R fx, y dx dy sama dengan, kita tuliskan dulu batas bawahnya akan tetap agar persamaan ini menghasilkan suatu tetapan. Jadi kita tuliskan dulu ini yang tetap atasnya, AB integral dari f1x sampai f2x untuk fx, y dy dx. Nah, ini kita sudah dapat satu persamaan. Ini persamaan yang pertama, jika kita menganggap sumbu x-nya, batas pada sumbu x-nya tetap. Nah, apakah bisa kalau kita anggap bahwa batas di sumbu y-nya tetap? Tentu saja bisa, karena pada konsep integral lipat itu kita menganggap salah satu batasnya itu tetap. Jadi kita dapat menggunakan salah satunya. Jika batas sumbu y, berarti batas sumbu y-nya ini c dan d kan? C dan d itu tetap, maka berarti yang seperti ini gimana batas pada sumbu x-nya? Pada sumbu x-nya, ketika c dan d tetap, berarti dia tetap seperti ini. Nah, untuk sumbu x-nya itu seperti ini nih, kita garisin nih. Nah, jika kita lihat ini batas pada sumbu x-nya di sini besar. Ini semakin mengecil. Berarti ini merupakan sebuah persamaan. Nah, begitu juga dengan yang ini. C dan D-nya tetap. Jika kita menarik garis untuk melihat batas pada sumbu x-nya, nih, juga sama, semakin mengecil, ya. Jadi dapat disimpulkan batas pada sumbu x-nya merupakan persamaan. Persamaan f1y dan f2y. Nah, bisa kita tuliskan juga seperti ini. Integral R f x, y dari dy dx. Kita nulisnya dy dx karena y dulu yang kita jadi kita tuliskan yang c dan d dulu. C sampai D integral f1y f2y. Jadi kita selesaikan dulu yang persamaannya untuk cara pengerjaannya. fxy dx dy. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah dapat dua persamaan. Nah, seperti ini dapatnya. Jika kita lihat pada awalnya kita mencari luas pada bidang R. Seperti yang tadi awal saya bilang, kita mencari luas bidang R. Jadi bagaimanapun caranya, luas bidang R ini pasti tidak akan berubah. Mau pakai cara ini atau pakai cara yang ini. Jadi kita bisa tulis bahwa integral A sampai B untuk f1x, f2x, fx, y dy dx sama dengan yang bawah. Integral c d
integral f1y f2y fxy dx dy. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya yang ini sama dengan yang bawahnya. Bedanya dimana kita menyepakati yang mana sih batas yang harus kita tetapkan. Kalau mau pakai batas tetap yang ini, berarti yang ini persamaannya. Kalau batas tetapnya yang sumbu Y, berarti persamaannya yang ini. Dimanapun caranya, hasilnya akan tetap sama. Hasil dari yang atas pasti akan sama dengan yang bawah. Nih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.